Kita motongnya miring ya. Nanti ongkos ya. Kalau miring kan airnya bisa turun. Walking dengan varietas Zafran. Ayo bang, diskusi bang. Yo. Ini nggak dibersihin dulu? Enggak. Udah steril ya? Udah. Kan dia motongnya nggak ada yang sisa di sini, Oh, iya. nggak ada kayu. Ini kita pakai cutter nih teman-teman. Agak susah ya bang? Ngeri. Masih bisa? Tapi masih bisa. Ini entrance-nya. Ini dipotong sini, ini kan nggak kepake. Ini kan kita potong sini. Kalau dipotong sini nantinya dia kelewat ini. Ya udah, sip. Mungkin nanti kalau ada yang sambung pucuk bisa kita potong 2. Karena ini top walking ya. Iya. Jadi entrance-nya kudu Yang panjang. yang Ini juga panjang. kurang ini om. Bibitnya. Besoknya. Beda ya bang? Sama Nggak langsung gigit. Tuh. ganti coba hab ininya. Itu kemarin bekasan aneh itu. Apa udah diganti tuh? Udah diganti. Oh, udah ya. Kelihatan nggak rek? Nyasatnya. Tuh nggak bisa sekaligus ya. Nih gini om. Bikin entrance-nya. Oke. Udah. Udah panjang belum ini tadi? Udah ya. Tuh hasil top walking seperti ini teman-teman. Tadi untuk ngebuka kalau sudah disambung itu berapa hari bang? Usianya? Itu biasanya 20 hari sampai 25 hari. Tapi kalau dia kelamaan Gagal juga. gagal. Dia Karena karena nggak kena sinar. Juga dia kalau gagal nggak lama, 5 hari paling besar 1 minggu udah kelihatan tunas ya. hitam kalau dia gagal. Kalau gagal. Tapi kalau dia jadi di atas 10 hari itu masih tetap hijau. Itu nanti ada gambarnya di sana yang ini. Ini tanpa ditali juga sebenarnya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini bagusnya nggak usah tali. Gini aja. Tali aja lah. Buat ini aja takut kena Aman. angin. Oh ya angin ya. Ya, takut kena angin dia. Ini apa terbang. Ini talinya juga nggak bisa kenceng-kenceng ya. Ya. Biar airnya air dari pangkasan yang ini bisa turun ke bawah. Dia nggak ngentap di sini. Oke. Labeling sob. Memang dia ada dua macam, nanti kita potong lagi yang di bawah, jangan di bawah potongan. Ini kalau yang dia bosok dia mati. Oke bang, ini satu lagi nih bang. Ini kan abang ini belahnya nggak lurus. Biasanya kan ada Yang rata. rata. Motong. Itu kenapa pertimbangannya bang ini miring kayak gini? Kalau yang miring gini, kambium air yang kita potong ini, Fokus nanti ke dia sini ya? langsung turun, nggak ke setekan ini. Jadi dia nggak busuk. Oh gitu. Dia nggak kalau rata kan dia nggak langsung turun. Dan mayoritas yang berhasil di sini pakai pola gini bang ya. Langsung turun ke bawah. Polanya Jadi dia kering ininya kita nanti. kasih label. Semoga bisa tumbuh nanti. Ini barengan sama yang kebun atas, malah duluan yang di atas. Ini usianya Barusan 2 bulan. 2 bulan seperti ini teman-teman. Cuman Lebih ya, cepat dia sambung pucuk. cuman ya pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Hasilnya atau pertumbuhannya? Kalau pertumbuhan steknya lebih cepat yang sambung pucuk. Juga kecil ininya, gagalnya banyak jadinya daripada gagalnya. Lebih persentasenya lebih besar berhasil daripada yang model lain atau yang tadi itu top walking. Ya. Ini lebih besar perhasilan ininya. Pertumbuhannya juga. pertamanya. Tapi untuk kedepannya masa kalah ya. Masa kedepannya, masa panjangnya dia kurang bagus. Kalah sama yang model Yang tadi itu top tadi. walking Udah, tadi itu. Kita bikin ini ya. Kita bikin 2 macam. 2 varietas. 2 varietas. Ini kan udah ada 1. Ini 1 varietas teman-teman. Ini rencana kita akan ganti dengan Zafran tadi ya teman-teman. Ini di sini bang ya, kurang lebih ya. Ya kita buang salah satu yang ini atau yang Pilih lah ya, Ya. biar nanti 1 bisa pohon. juga di sini.
Yang udah disetek jadi ini. Emang nggak ngeri ini? Iya di sini nih. Bisa juga. Jadi Sini yang aja ini lah, kita aman nih. piara, yang ini kita piara, yang ini kita setek pakai yang sama entresnya. Kayaknya lebih sini aja deh. Ya boleh, boleh. Takut ini patah nanti kan belum ini kan? Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Oh, sini aja lah. Yaudah, yuk. Supaya kuat ini badannya. Yuk ini. Ini kita mau sambung pucuk, Kita ganti. ganti varietas. Ya, nih. ganti kan ceritanya. Ini ada ini bang, nggak di bawah sini. Soalnya ada ini. Aduh. Ngerti pakai ininya. Yang ini kita double ya. Kita ganti dua. Kita usahain kalau kita nyetek yang udah ada Tunasnya. tunas. Jadi dia pertumbuhannya begitu dia nempel langsung nerusin tunas. Kalau yang belum ada matanya lama tumbuhnya. Walaupun bisa berhasil juga. Iya. Tapi lama. Karena dia nunggu keluar ininya dulu. Nunggu keluar matanya. Ini mau apa? Tempel apa? Biasa kayak gini aja. Belah. Heeh. Kalau belah, kalau bisa kalau yang udah tua gini, ini kan kayak airnya udah kurang. Kambiumnya ya. Kambium airnya. Jadi kita jangan usahain jangan di tengah belahnya, Di pinggir. di pinggir. Kecuali kalau kita masih air yang seperti ini. Itu pas tengah-tengah nggak apa-apa. Kalau ini udah pecah dia. Ini kita belahnya pinggir gini aja. Sama aja ketemunya, cuma dia karena ini udah jadi kayu. Kalau ini kan masih Tunas Air, air ya. cara pembelahan ininya juga. Entresnya. Entresnya ini nggak bisa sebelah ya. Yang top working tadi kan cuma sebelah. Tapi kalau buat yang belah pinggir gini itu kita yang di sini samain, walaupun nggak sama persis, kita buang juga kulit. Karena ini juga dia mengandung ini juga sama. Kambium juga. Iya. Jadi salah satu di antara ini lebih cepat berhasilnya. Kalau lebih kita cepat dua dalam penyatuan ya, ini ya. Penempelannya itu nyambungnya lebih cepat. Tunasnya, mata tunasnya. Ya. Ininya enggak pas ini pemotongannya biasa ini ya saya pakai ini ya, belum kebiasa pakai apa cutter biasa pakai pesok stek. Soalnya pesok yang biasa kita pakai masih disewa bang ya. Ya ini gini sama. Oke, langsung bang. Ya. Tuh, kalau kita sama ininya kita ambil sebelah. Kalau besarnya berbeda ya. Kalau kita sama ya pasin aja di tengah. Ini pas bang? Pas di tengah. Nih. Tuh, sama aja tuh. Press. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti ini satu pohon nanti bisa dua jenis teman-teman. Kita bikin ini lokal, ini zafran. Buat tali yang seperti ini, kawan-kawan, ini nggak bisa ini ya, ininya harus kena bungkus. Potongan yang ini. Yang pernah yang ditebang, kepotong pertama. Harus kena bungkus. Kalau nggak kena bungkus dia busuk teman-teman. Kadar airnya pecah. Nanti banyak gagalnya dia kalau nggak kebungkus teman-teman. Harusnya seperti ini nih teman-teman. Kalau kita nggak buat ini tadi, ya ini juga udah sayang ini tadi teman-teman. Ini udah gede ya, teman-teman. Tuh. Karena kita pingin satu pohon dua warna varietas. Iya. Iya, dua jenis. Jadi gitu ya ininya. Ini yang belah pinggir ya, samping ya. Oke. Sebenarnya talinya ini gue gunanya cuma dia biar kena angin nggak terbang aja teman. Bukan karena apa-apa. Sebenarnya ini juga nggak ditali, diginiin juga bisa. Nggak masalah. Nih diginiin aja nggak apa-apa. Tapi takut kena angin keluar aja ya. Sebenarnya gini aja nggak apa-apa nih. Cuma kan kita ngejaga takut kena angin dia terbang. Terbang nanti gagal. Ini dulu. Ini sebenarnya udah bisa dibuka ya, teman-teman. Udah bisa dibuka? Udah bisa ini karena dia udah nyekek ya bahasa ininya ya. Udah sempit. Udah sempit. Kita buka nih plastiknya. Ini udah bisa dibuka bang ya?
Udah. Dibuka semua apa sebagian? Buka semua. Dibuka semua. Ini usianya berapa Bang? 2 bulan ya. 2 bulan. Udah 2 bulan belum? Barang yang di atas itu. Udah. Ya itulah. Kayaknya udah. Berarti kira-kira 2 bulan baru bisa dibuka ya Bang ya? Besoknya Om. Ini bisa dibuka ini. Bisa. Bisa ini. Ini doang tuh. Tuh kan kita teman-teman kita bungkusnya sampai ke entres. Jadi dia. Jadi dia nggak pecah si kambium air. Jadi varietasnya banyak ini lah, besar jadinya. Ya, kemungkinan jadinya itu lebih besar teman-teman. Tuh kalau kita bungkus semua tuh. Kayak gini aja Bang. Sudah nggak apa-apa. Nggak usah dibuka semua ya, supaya untuk jaga-jaga ini juga supaya nggak sempal teman-teman. Tunggu kalau udah ini udah kuat Bang ya. Ya. Udah batangnya udah kuat. Itu kalau misalnya itulah kekurangannya kalau kita sambung pucuk di lahan Bang ya. Nggak bisa sekali. Nggak bisa langsung kita buka. Jadi bertahap. Karena dia tinggi posisinya. Jadi angin itu posisinya bisa tinggi, berat atas. Dan dia masih agak muda ini Bang ya. Jadi gampang patah ya. Benar. Beda kalau dengan posisi seperti itu teman-teman. Stek bawah itu. Stek bawah itu kalau sudah jadi langsung bisa kita buka. Iya. Itu top working tapi yang mata. Oke, lanjut Bang. Mana lagi nih? Nih, sudah kita kasih nama Sakti dan Zafran. Oke, lanjut Bang. Ini kita akan sambung dengan sisip Bang ya. Mau sisip apa mau sisip ini? Sisip aja. Oh, boleh. Lebih aman soal sisip kalau sisip. Kalau buat sisip teman, kalau buat sisip ada kemenangannya 2 teman. Yang pertama kita nggak perlu tebang. Pohonnya. Itu juga tanpa sungkup teman. Tanpa sungkup. Yang kedua, nanti pertumbuhannya juga bagus Bang ya. Lebih bagus ya. Pertumbuhannya bagus teman-teman. Nah, udah kita mulai aja kita. Ini kita akan kembali ke sambung sisip. Sambung sisip tanpa sungkup. Jadi kita belahnya ada yang pakai 1 teman. Tapi saya udah terbiasa 2. Terbiasa saya pakai 3 teman. Jangan di situ Zap. Cahayanya nggak kena. Nggak kurang terang. Nah, kita masih pakai 3 ya teman. Wah, rada atas aja teman, supaya lebih enak teman. Ini kayaknya lebih bagus juga ya. Ini. Gini aja teman, kita potong. Kita pakai yang 3 ya teman. Kita pakai gambar yang bagus. 3 potong. Ya, di sini. Mau 3 apa 2? Bisa saya gambarkan ya teman. Saya biasanya pakai 3 teman. 3 sisitan. 3 sisitan teman. Itu lebih mudah. Pengerjaannya juga tidak sulit teman buat mengupasnya teman. Kalau yang 3 bagian ini seperti ini teman. Nah, bagus itu Bang. Bagus banget. Bagus. Jadi udah seperti ini kita potong ya teman. Potong. Ya itu terserah kita teman. Motongnya mau segini sama teman. Potongnya. Itu tidak ada masalah pemotongan. Ini kita akan ganti dengan Zafran. Nah ini bagus teman. Entres yang seperti ini yang saya suka teman. Udah ada tunas. Dia banyak besar, banyak ininya. Keberhasilannya teman. Dibanding minimal kita kan di sini Zafran punya indukan dulu, punya pohonnya. Nanti kan bisa kita kembangin kan Bang ya. Iya. Modelnya sama. Tinggal kita nyiapkan seedling bawahnya aja. Kalau yang seperti ini apa sungkup tanpa apa? Tanpa sungkup ini kita cara pembelahannya juga nggak semua ya teman, nggak kiri kanan. Kita cuma ambil sebelah teman. Seperti ini. Ini kan bengkong teman ya. Kita mayoritas kita entres alpukat itu nggak ada yang rata ya teman ya. Pasti dia bengkok gini. Yang kita potong itu jangan sini ya teman. Kalau buat saya tapi teman itu saya sukanya yang sini teman. Jadi dia nempel ke tanpa sungkupnya. Ya. Kalau yang seperti ini dia menjauh teman tuh. Jadi kalau begini dia menempel di pohonnya. Ya, jadi kita nyungkupnya lebih mudah tanpa sungkupnya. Betul. Langsung aja teman. Ini sasatannya pun nggak 2 sisi Bang ya. Enggak, satu sisi untuk sambung sisip. Saya juga sebenarnya cocoknya itu lebih ke sambung sisip ini sih dia. Lebih praktis Bang ya. Nanti juga hasil pohonnya pun nggak lebih bagus. Ini. Ya cuman syaratnya batang minimal seperti ini Bang ya, batang bawahnya ya. Seperti ini teman. Nih entresnya, contoh pengirisannya. Jadi langsung aja teman. Nih kita sambungkan. Kita sambung aja teman ya. Langsung kita sambung. Jadi kalau saya pakai 3 ya teman. Jadi lebih mudah teman nih. Contohnya saya gambarin teman.
dia lebih masuk itu lebih mudah teman, karena dia pecah 3 tanpa ditekan bang ya. Tanpa tekan tuh, jadi dia pecah 3. Dan ininya dia gigit. menyesuaikan Ya. dengan kerapatan bang Ya, ya, kerapatan pohonnya. Jadi dia ibaratnya nggak ini dia. Kalau satu itu teman, kalau satu dia itu agak keras. Tapi kalau dua gini dia dengan sendirinya masuk. Ya, menyesuaikan ya tanpa perlu kita bantu ditekan. Iya. Kita harus melilit semua bang ya, dari sini Naik ke atas. Terus tanpa sungkup ini teman. Sungkupnya sekali dengan tali ya teman ya. Bareng dengan tali ini teman. Nanti dia keluar sendiri nggak bang tunasnya? Apa perlu dibuka? Dibuka dulu. Kalau dibuka ya. Dibuka, pengap ya. Dia nahan. Ketahan ya. Nggak keluar tunasnya ya. Jadi harus kita bantu dengan dibuka ya. tunasnya. Jadi atas juga kita perlu. Dan ini juga kita kudu lebih kuat supaya air nggak masuk teman-teman. Ya. Sudahnya kita kunci ya teman. Dan ini kita harus lihat 21 hari bang ya. Ya. Kalau sudah terlihat mata tunasnya, ya langsung aja bisa kita buka. Tapi batasin aja. Tuh, itu teman-teman. Ini teknik dengan sambung sisip seperti ini teman-teman. Dari pengalaman kita, jenis inilah yang paling gampang, mudah dan nanti pun perkembangannya bagus bang ya. Kita jadi bukan sambung sisip, bukan sambung pucuk, tapi kita sambung mata tunas bang ya. Jadi kita mencari mata tunas. Ini teknik grafting yang belum pernah kita share ya. Jadi rencana kita akan berbagi pengalaman kita mengenai teknik grafting, penyetekan ataupun penyambungan nih. Nah, kita mencari yang mata tunas. Sebenarnya ini bagus, ini seperti ini. Cuma dia masih kelewat muda. Kita usahain kalau kita mau yang ini yang seperti ini ya teman. Ya, karena ini sayang ya buat diambil. Sayang buat diambil teman. Kita ngambil ini aja teman. Yang mudah seperti ini ya teman ya. Ini contoh mata tunasnya. Ya, yang mau kita ambil. Ya. Ini kita akan ambil mata tunasnya. Tapi kita potong ya teman. Kita potong dari sini teman. Karena ini yang kita ambil. Kita potong dulu. Yuk. Kalian dikeluning. Oke, lanjut tek mata tunas. Ya, mata tunas langsung kalau kata saya. Tapi nggak tahu kalau kata teman-teman di luar sana ya. Ini hanya penamaannya aja ya bang ya. Namanya kalau kata saya setek mata. Jadi irit bang ya. Ya, ini seperti ini teman ya. Nih, cuma contoh. kita usahain yang udah kayu. Yang kayu. Nah, tapi cara ngambilnya gini teman. Ini kurang gede lagi sih. Jangan panjang-panjang gitu bang, idenya supaya kuat. Ngambilnya. Tapi pecah dia. Ya, kita nyoba yang ini loh bang, yang bagus bang. Ini kelewat mepet. Ini kelewat mepet. Mepet apa? Ini coba gini. Takut nggak gagal ininya loh. Nih gini ya teman. Ambilnya teman. Tuh kan pecah tuh. Tuh ngambilnya gini sebenarnya. Nih teman. Ini kita ratakan teman. Yang pecah. Dah. Bagus ini. Bagus. Nih ininya. Sama ya teman ya. Ini perbedaannya dia cuma ngambil mata. Oh ininya tunasnya doang. Tunasnya. Dari sisipan samping. Cuma dia ininya sama. Ini jatuhnya apa bang? Interestnya level 1, level 2, level 3 kalau yang ini level 1 semua ketemunya. Level 1 ya kalau tunas gini ya. Ketemunya level 1 ya teman. Nggak ada yang level 2, level 3 karena kita ngambil dari ininya juga yang posisi udah besar. Tunasnya. Jadi dia tetap tunas yang pertama keluar ya. Walaupun dahannya udah tua, bawahan juga. Bawah ya udah gantian ya. Ini hampir mirip dengan sambung sisip tadi bang ya. Ya sama, cuma dia hanya penyayatan hanya bedanya entresnya kita ambil dari mata tunas saja teman-teman, bukan dari. Nah tapi kalau ini teman, ini perbedaannya satu teman. Kalau yang setek mata seperti ini, kita motong kulit ini teman, kita bisa ngelihat dari ininya teman. Kita bisa ngelihat dari ini, tuh, ya. Jadi sama ya. Enggak, lebih luas. Lebih besar nggak masalah teman, itu lebih bagus. Kalau menurut saya pribadi ya teman. Maksudnya cara pemotongan kalau kita susut sisip tadi dia hanya sedikit pemotongan kulit ini. Tapi kalau buat setek yang mata ini lebih banyak teman motongnya. Seperti ini lebih panjang dikit. Karena dia matanya ini lebih luas.
Tuh ya teman. Biar keluar. Nah setelah kita kupas gini teman, kita ambil kayunya ini teman. Kayunya ini kita ambil ya teman. Diambil ya kayunya bang, yang dalam ya. Ya tapi nariknya harus pakai pelan, matanya supaya nggak ikut. Nah tuh ya teman tuh supaya matanya nempel. Ini kayunya ini diambil. Jadi bolong dia teman ya. Kalau matanya ikut dia ikut ke sini. Ya. Dia gagal. Tapi kalau seperti ini dicopot bang ya. Ya cuma dia ngambil tunas. Kulitnya doang sebenarnya, Ya, ngambil kulitnya doang. Mata aja. Jadi nanti kayunya ngambil dari sini bang ya. Ya, jadi cuma gini aja teman. Slip. Ini lebih harusnya pas dipasin di batang ya bang ya. Iya. Nah seperti itu. Nah, ini ngunci teman-teman posisinya nih. Ini lebih kemenangannya setek ini teman. Kelebihannya lebih cepat. Penaliannya lebih mudah tanpa sungkup. Langsung tali aja. Bukan sambung sisip. Ini pun nanti bagus bang ya hasil pohonnya ya. Bagusan ini. Ini langsung dari tunas. Langsung dari tunas. Langsung juga dia. Tapi kalau kita model gini rugi di entres bang ya. Kita perlu nebang gini. Iya, cuma kan jadinya lebih banyak. Banyak sebenarnya situ. Ibarat ini jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lah ya. Berarti kita kalau ini kalau dibikin ini jadi banyak banget. Tuh. Betul. Semua. Berarti kita kudu bawa entresnya model gini, yang satu dahan yang tua-tua, yang udah tua gini. Ya. Lebih banyak dia jadi. Malah kan bisa jadi 30-an jadinya. Kalau yang seperti ini dia keluarnya nggak kecil, temen ya. Dia tunasnya nggak seperti, dia tunasnya seperti ini temen nantinya. Nanti kita video shot lagi ya ini ya. Nanti hasilnya, tumbuhnya, hasil pertumbuhan hasil dari ini. Super gini ya temen, keluarnya karena dia tunas mata baru pertama. Ya. Tunas baru ya, tunas pertama lah. Ya. Ini dulu kita sambung gagal bang ya? Saya dulu itu pertama masih ini. Dengan varietas lokal ini. Lokal. Nih teman ya, nalik yang seperti ini. Ini ada tekniknya teman. Tekniknya seperti ini biar terang ya. Tekniknya gini naliknya. Ini yang pertama kita tarik tengah teman. Supaya dia ini walaupun rubuh gini teman tetap jadi. Walaupun ke sana dia tetap jadi karena dia hanya nempel di kulit ari ya teman ya. Jadi penalinya lebih mudah teman tuh. Dia hanya satu kali aja. Buat matanya jangan terlalu kenceng ya teman. Betul. Karena supaya dia nanti keluar langsung sendiri tumbuh ya? sendiri. Nah, keluar sendiri. Dia akan nerobos. Tanpa dibuka juga dia akan tembus. Dia akan nerobos PE-nya, plastik PE-nya. Yang kita tarik sininya nih teman. Nah, udah gini udah supaya jangan masuk airnya bang ya. Nih udah seperti ini udah. Ini positif aman. Iya. Aman. Matanya cukup sekali ya teman ya. Bawahnya nggak usah bang. Tali ge. Nah, maksudnya mata tunasnya itu ini dilewati. Ya. Ini sama teman, buat penyetekan durian, penyetekan pukat yang seperti ini itu jarang yang menggunakan karena ini perlu lebih jeli kita milih tunas dan mengupasnya teman. Tapi kalau buat pertumbuhan ini yang paling utama teman. Paling bagus dibanding yang sambung pucuk sama yang lainnya. Sama sisip juga. Iya. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya teman ya. Nanti kita kasih contoh bang ya, pohonnya yang sambung tunas begini ya. Yang udah jadi. Ada sambung tunas, ada sambung sisip, ada sambung pucuk ya. Ada kan contoh-contohnya nih. Ada sini ada semua teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menentukan mau model seperti apa pohonnya. Dah. Oke. Ini tanpa sungkup tanggal apa ya teman? Langsung kita gini aja udah. Oh. Jadi tanpa sungkup tanggal apa udah. Biarin aja, nanti dia akan keluar sendiri. Ya. Terus dia cirinya kalau 5 hari hitam mati, kalau 5 hari masih hijau jadi. Nah, teman-teman, di sini kami akan memberi contoh pohon alpukat yang dulu disambung dengan stek mata teman-teman. Ini pohonnya teman-teman, cakep banget ini pertumbuhannya. Ini usianya berapa tahun bang? Ini umuran 3 ya, ada nggak ya? 3 tahun ya, kurang lebih ya. Oh ini tapi memang belum produksi bang ya di sini ya. Belum. Tapi pertumbuhannya tanpa pruning ini. Tanpa di pruning bang ya. Ini ini nih hasilnya nih. Ini dulu. Ini pohonnya. Mata tunas. Ini mata. Sambungannya ini. Matanya teman-teman. Bisa dipilih menyesuaikan selera ya teman-teman. Kami hanya menawarkan opsi beberapa pilihan. Ini hasil pohon nih pohonnya. Seperti ini hasilnya. Cakep ya.
pohonnya. Nanti saya ambil dari angle yang lain nih teman-teman. Jadi 360 derajat ini teman-teman. Hampir sama seperti pohon kopi ya Bang ya. Dan nggak menjulang meninggi, dia rimbun seperti ini teman-teman. Ini bagusnya kita pruning atau biarin Bang? Biarin. Dibiarin aja ya. Nanti kita bantu pupuk aja ya. Iya. Untuk supaya pohon ini berbuah. Ini contoh pohon yang disambung dengan mata tunas. Itu pohonnya. Mantap ya. Ini umuran 3 tahun. Belum nyampe. Belum nyampe 3 tahun. 2 tahun masuk. Ya 2 tahun setengah lah. Mau masuk 3 tahun pohonnya. Sangat rimbun dan cakep. Itu saya rekomendasikan kalau bisa tanam biji ya teman. Ini tadinya biji teman. Terus saya sambung tempel mata jadinya seperti ini. Jadi teman. Pohonnya proporsional, nggak berat ke sana, nggak berat ke sini, jadi pertumbuhannya juga bagus ya Bang ya. Ini ada banyak nih temennya. Ada contoh pohon yang lain banyak ya, yang bisa seperti ini. Ini yang cuma usia pertumbuhannya yang cepat ini yang tanam biji dulu, yang pohon udah sebesar ini baru kita sambung. Ini adalah salah satu contoh alpukat yang dulu kita grafting dengan metode sambung mata tunas ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya seperti ini teman-teman, sangat rimbun, sangat bagus ya. Jadi proporsional ya teman-teman, tidak ada yang berat ke sebelah kanan atau tidak ada yang berat ke sebelah kiri, jadi seimbang teman-teman. Inilah salah satu ciri pohon alpukat yang sehat ya teman-teman. Jadi kuncinya ada di pengambilan entres dan juga teknik penyambungan ya teman-teman. Nanti teman-teman menyesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kami hanya memberikan beberapa opsi, tergantung teman-teman milih opsi yang mana. Oke, tetap semangat berkebun. Salam dari Lampung. Salam beravokado.